Kan simpan bapak minta tadi. Simpan dulu. Boleh Pak? Boleh. Pak, coba hapuskan. Hapuskan. Jadi ada satu dua. Yep. Satu dua.
Oke.
lupa mereka. Jadi aku pesan Apa? kalau mau. Apa? Ya, Bapak, aku pesan gini. Giniin aja. Mau gini aja.
Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad dan Pak Dr. Erik Barus, dan juga selamat kepada saudara Jasmilia Ginting. Saya selamat ya sudah sampai pada proposal ini, dan tentu kami akan memberi masukan supaya proposal ini layak nanti diterima menjadi sebuah sebuah tesis ya. Yang pertama saya sampaikan, nanti kalau kata-kata sambung, misalnya T itu tidak usah huruf besar. Kemudian untuk dan sebagainya. Ini bukan untuk memperoleh gelar sarjana magister teologi, tapi untuk penulisan tesis ya. Karena ini masih proposal. Tapi nanti kalau sudah jadi tesis, baru untuk memperoleh gelar magister teologi. Oke, pertama nanti kata-kata sambung, misalnya saya terhadap itu saya besar, dan misalnya untuk dan untuk itu kata sambung. Kemudian untuk memperoleh gelar magister teologi itu kalau sudah menjadi tesis. Kalau sekarang masih proposal, maka memenuhi syarat untuk penulisan tesis. Ini nanti apanya, kalimatnya. Baru kemudian dalam sebuah proposal tidak dibutuhkan abstrak. Jadi abstrak itu nanti kalau sudah tesis. Kalau masih proposal tidak perlu abstrak ini. Nanti bukan abstrak sih ya, abstrak. Jadi proposal tesis tidak membutuhkan abstrak. Abstrak dibuat pada sebuah tesis. Sehingga ini tidak perlu saya baca. Kemudian nanti setiap judul bab 1, bab 2 sampai bab 5 atau kepustakaan, setiap judul ini harus fontnya 18. Lalu subjudul ini harus fontnya 14. Termasuk juga ini nanti fontnya 14. Nah, kalau masih proposal tidak perlu buat bab 1. Ini tidak perlu. Nanti kalau sudah tesis baru ini bab 1, ini tidak perlu lagi judul ini tidak perlu nanti ini. Kalau sudah menjadi tesis, ini aja yang dipakai, gitu ya. Tapi kalau masih proposal, yang ini nggak usah, yang ini. Oke. Kemudian nanti ini kamu buat P itu kan page. Page itu kan bahasa Inggris. Sementara tulisanmu ini, tesismu ini bahasa Indonesia. Bisa pakai page, bisa pakai halaman atau HL halaman. Bukan page. Tapi kalau ini tesismu bahasa Inggris, berarti kau gunakan page. Gitu ya, ini hal-hal sepele, tapi harus disadari penggunaannya tepat atau tidak. Kemudian kalau sudah tahun dia, ini sudah tahun ini.
Tidak perlu lagi dijelaskan dengan kata tahun. Sama dengan tanggal-tanggal nanti tidak perlu. Tanggal 18, tanggal 2 gitu ya. Misalnya tanggal 18 April. 18 ini sudah tanggal. Tidak usah lagi ditulis tanggal. Kemudian cara mengutip dari tesis disertasi, saya coba tuliskan seperti ini ya. EP Ginting, tanda petik, kasus kemiskinan Nyai Rundang, tanda tutup kutip, koma, disertasi. Ini yang miring. Bukan ini. Baru buka kurung kota. Kota di mana dia menerbitkan apa itu? Siges apa namanya disertasi itu? Kota. Baru Siges. Baru 1990 halaman 144. Misalnya dia di mana? Di Jogja, UKDW atau di Jakarta. Gitu. Jadi disebutkan nanti di mana kotanya. Baru setiap bahasa asing ini Nederlands, Zendeling, Grootschap itu bahasa asing miring. Kemudian ini nya, setiap nya itu harus ada huruf sambungnya. Penggunaannya. Kemudian ya, seperti ini menurut Dr. AN, nggak usah disebut gelarnya. Menurut AM Hendricks, gitu aja. Kemudian, nah kalau misalnya seperti ini, 1 Timotius 4:12, itu harus spasi. Makanya aku buat tanda seperti ini, tanda spasi. Nah kalimat ini, perlu juga saya tanya, ini, terlepas dari itu, di GBKP terdapat orang yang berpengaruh juga dalam perkembangan gereja, yaitu emeritus. Emeritus ini orang atau istilah? Jadi apakah emeritus itu berpengaruh? Maksudku ini pasti orang ini, menurut saya ya ini. Bukan emeritus. Karena berpengaruh itu orang, karena disini ini orang. Di GBKP terdapat orang yang berpengaruh. Apakah namanya emeritus? Nama orang itu? Atau seseorang yang menggelontorkan emeritus. Nah, ini penting ini diperbaiki kalimatnya ini. Jadi nanti di apa ya? Nah ini harus konsisten. Terkadang Desneria menggunakan BPK ini seperti ini. Tapi ini di pihak lain dibuat BPK begini. Makanya harus konsisten. Mau pilih ini boleh, mau pilih ini boleh. Tapi kalau mau pilih ini jangan buat di sini nanti garis, jangan. Tak usah garis gitu. Tapi kalau disingkat begini perlu garis ini. Gitu ya. Jadi harus konsisten, pilih salah satu. Nah ini, nama dalam catatan kaki, gelar, tak usah. Doktorandus Kapren dan Doktorandus J. Adi Subrata, itu tak usah. Tidak usah ada gelar-gelar di catatan kaki. Nanti file ini akan saya kirim sama Desneria. Saya kirim nanti. Kemudian ini alinea ini tidak nyambung dengan alinea di atas. Tidak ada kaitan emeritus dengan motivasi. Motivasi adalah pendorong yang mengakibatkan seluruh anggota mau dan sebagainya sampai ke sini apa namanya ini juga 5 hierarki kebutuhan psikologis. Saya tidak lihat ada hubungannya dengan paragraf di atas. Tidak ada. Makanya saya coret. Tidak ada. Lalu saya usulkan langsung ke sini. Langsung ke sini dia. Karena di sini langsung membahas emeritasi. Nah, itu. Kemudian ini, kayak saya kembali ke lagi ini, penggunaan objek. Penggunaan objek itu digunakan pada era 80-an, 90-an. Mahasiswa yang kuliah tahun 90-an, tahun 80-an, menggunakan objek, logchip, nah itu. Kalau sudah kuliah dia 2000-an ke atas, tidak ada lagi digunakan objek di mana-mana. Karena ini kan di nomor 26 sondang, 27 sudah ibit, 28 ibit aja. Ibit aja langsung. Ngapain? Pakai objek. Jadi penggunaan objek sekarang sudah dihindari lah, tidak digunakan lagi dalam era digital sekarang.
Kemudian, nah ini pengulangan ya, emeritus berasal dari bahasa Belanda, tadi di atas sudah ada penjelasan itu. Nah ini, di poin ini sebenarnya saya rindu apa yang kau sebut tadi yang ditanyakan Pak Erik Barus ketika ada seorang pendeta GBKP menggelontorkan ini di sebuah sinode misalnya, itu perlu dijelaskan di sini, masukkan di sini sebelum ini, masukkan di sini, sehingga masalah awal penggunaan emeritus muncul di sini. Nah, sehingga nanti terlihatlah apa yang terjadi di GBKP dengan istilah emeritus itu, sejarahnya bagaimana. Nah itu, jadi tadi nggak kau sebut itu yang disampaikan oleh pendeta siapa tadi juga saya, jadi tidak kau sebut di sini. Lalu di alinea ini sama dengan alinea yang di bawah nanti ini sebenarnya sudah kau sebut rumusan masalah itu, pertanyaan-pertanyaan itu kan, pertanyaan-pertanyaan. Hal yang menimbulkan apakah yang menjadi pertimbangan pemberlakuan sistem emeritasi terhadap pendeta. Nah, makanya saya katakan apakah hal ini sudah ada? Berarti kalau ini berarti menurut saya sudah ada, sudah pernah berlaku di GBKP. Emeritasi ini, menurut saya ya. Kemudian apa landasan yang tepat untuk emeritasi secara teologis? Ini pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Bukan dalam latar belakang, masuk ini ke rumusan masalah. Lalu, mengapa hanya gereja Protestan memberlakukan sistem emeritasi? Ini sudah masuk ke rumusan masalah ini. Lalu akhirnya saya begini, penulis perlu menambah informasi tentang pelaksanaan emeritasi bagi pelayan GBKP ini. Tadi yang kau sebut tadi di awal sama Pak Erik Barus. Supaya kita tahu apa yang terjadi di GBKP. Apakah pernah diberlakukan lalu kemudian dihentikan di GBKP? Lalu, apa yang terjadi di GBKP setelah pemberlakuan emeritasi di GBKP ini? Apakah terjadi perdebatan? Atau terjadi polemik? Sehingga dia dihentikan. Lalu sekarang ada lagi fenomena untuk memberlakukan ulang. Ini sebutlah. Karena itulah sebenarnya yang menjadi persoalan akademis. Yang hendak kau jawab melalui sebuah metodologi penelitian. Ini, kamu sudah menemukan sebuah persoalan akademis, lalu jawablah dengan metodologi penelitian. Nah, itu. Kemudian, identifikasi masalah, ini saya lihat sudah ada, lalu pembahasan masalah, oke. Tapi perumusan masalah ini saya katakan tadi, pertama, kalau kita lihat ini perumusan masalahnya, banyak sekali ya. Biasanya dalam sebuah rumusan masalah, sebentar ya, ini sedang ada minta di save dia. Nanti akan saya kirim juga sama Presbiria. Nah, dalam sebuah rumusan masalah, tak usah banyak. Rumusan masalah itu cukuplah 3. Ini sebentar ya. Oh ya, bukan di sini. Sebentar, maaf, sebentar. Ini, cokkan dulu ini. Ini sudah putri. Ini. Ya. Sebentar ya, saya ulangi lagi dari atas. Nah, rumusan masalah itu jangan banyak sekali, atau pertanyaan penelitiannya. Nah, cukup 3 saja. Ini rumusan masalah. Terlampau banyak. Cukup 3 saja. 1 pertanyaan penelitian utama, 2 pertanyaan turunan. Nah, misalnya, jangan lagi pertanyaannya apakah pengertian emeritasi.
Karena bukan itu yang mau kita cari. Bukan itu yang hendak Lestria cari. Bukan pengertian. Tapi yang hendak dicari sekarang ialah mengapa emeritasi itu diberlakukan lagi di GBKP. Atau apa yang polemik apakah atau kontroversi apakah yang terjadi di GBKP akibat dari pelaksanaan emeritasi. Nah, ini yang perlu sekarang kau tanya dalam penelitian ini. Nah, atau ini, apakah emeritasi sangat diperlukan dalam rangka generasi di GBKP? Nah, ini, itu yang penting. Dicarilah sebuah pertanyaan utama. Mengapa emeritasi diberlakukan lagi misalnya? Atau mengapa emeritasi menjadi sebuah kontroversi di GBKP? Ini yang perlu dijawab. Itu pertanyaan penelitian. Nah, makanya nanti sederhanakan lah, ini terlalu banyak ide lapang. Tujuan penulisan nanti sama manfaat harus kau ini belum ada manfaat ini ya, masih tujuan penulisan ini kan. Ini perumusan, baru tujuan penulisan. Nah, ini belum ada manfaatnya. Harusnya di bawah ya. Sebentar ya. Metodologi. Oh, manfaat. Nah, ini nanti harus tukar. Ini ke atas, ini ke bawah. Yang manfaat ini ke atas ya. Ini ke atas. Baru yang ini nanti ke bawah ini. Nah, soal metodologi penelitian. S2 itu dinilai dari metodologinya. Ini membedakan S1 dengan S2. S2 itu harus memilih salah satu metodologi penelitian. Apakah dia kualitatif, atau kuantitatif, atau mix metode. Ini yang membedakan S1 dengan S2. S2 itu sudah menguasai metodologi. Metodologi yang akan menyelesaikan persoalan akademis. Ini yang membedakan S1 dengan S2. Jadi metodologi. Jadi tidak hanya laboratorial research dan field research. Ini semua bisa dikerjakan oleh kualitatif, kuantitatif, dan mix metode. Tapi kalau misalnya pilih kualitatif, kalau dia wawancara, nanti kau buat wawancara, maka itu kualitatif. Kalau dia angket, itu kuantitatif. Jadi pilih. Kalau wawancara kualitatif, lalu alat peneliti adalah penulis. Kalau angket kuantitatif, alat penelitinya ialah angket. Nah, harus dikuasai untuk S2. Lalu apa yang datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana, pasti beda analisis data kualitatif dengan analisis data kuantitatif. Ini harus dikuasai. Jadi tidak hanya seperti ini. Ini kalau seperti ini pembahasannya, ini S1 ini. Jadi harus S2, pembahasan metodologinya harus tajam. Itu yang membedakan dengan S1. Nah, kemudian pendahuluan sistematikanya sudah bagus. Nah, buku-buku. Dalam sebuah proposal tesis harus ada 50 buku dan 10 bahasa Inggris. Nah, tapi dalam bukumu ini hanya 25 dan 2 bahasa Inggris. Masih 2 bahasa Inggris. Jadi perlu ditambah dan ditingkatkan. Begitu ya. Jadi nanti cobalah diperbaiki, nanti akan saya kirim apa ini file kepada Desnaria. Demikian dari saya, Pak Muhammad. Saya kembalikan. Terima kasih.
Kayu sayang. Pak Pak Muhammad bisa sedikit lagi nih. Ini saya tadi sudah saya kirim sama si Desneria data ini. Ini sudah saya kirim. Nanti mohon dibaca ini. Tata gereja di KJ ini sudah ada. Jabatan strukturalnya yang berhenti, tapi kependetaannya terus dan termasuk gajinya. Gajinya terus digaji sampai dia mati. Nah kita tidak, makanya disebut pensiun. Kalau pensiun berhenti dari jabatan struktural, berhenti juga gajinya. Nah kalau nanti GBKP misalnya membuat pendeta itu emeritus, maka GBKP harus punya dana besar, membayar gajinya sampai mati. Nah ini persoalan, makanya semua gereja-gereja tidak mau emeritus, karena tidak sanggup membayarnya. Maka pendeta pensiun, kami GKP tidak mau pakai emeritus.
karena itu biayanya besar. Makanya pendeta pensiun saja. Walaupun tugas kependetaannya boleh sampai mati kan, tapi tidak boleh emeritus. Yang bisa emeritus hanya profesor. Itu terus dibayar negara gajinya. Sampai mati dia dibayar negara. Asal dia bisa mengajar. Tapi kalau tidak bisa mengajar nggak dibayar lagi. Makanya ya, emeritus itu hanya kepada profesor. Kalau pendeta jarang itu. Kecuali GKJ, GKI itu emeritus. Karena mereka sanggup membayar pendetanya sampai mati. Demikian Pak Muhammad, terima kasih. Cukup, cukup Pak, cukup. Wah, Horas. Ya.